Jadi itu Pak. Jadi kalau menurut saya stunting itu arah utamanya lebih ke gizi buruk. Ya Bu Bidan ya, arahnya lebih ke gizi buruk. Udah pertumbuhannya, badannya kurus banget, kecil, otaknya juga tidak berkembang. Itu Pak. Tapi kalau ininya hebat, fisiknya hebat, tangannya kau aja bergerak, jalannya bagus aja, anunya berfungsi aja, ya enggak apa-apa, Anda stunting itu aman aja. Ngapa sih kok ngabut benarnya nah? Aduh, mengganggu konsentrasi lah. Ya oke. Kegiatan hari ini namanya rembuk stunting. Sebelum rembuk stunting ini kita laksanakan, tadi ada kuliah beberapa SKS, dan untuk mahasiswa nanti bisa dicatat itu apa yang disampaikan oleh Pak Ketua BPD, Pak Kades, Pak Wiwi, dan Pak Wiwi, kemudian Pak Beni, itu dicatat. Nanti ada kalian sebelum balik dari sini nanti akan saya adakan evaluasi, nanti saya tes kalian. Ya. Baik, masuk sedikit sebelum pembukaan. Ini belum rembuknya belum. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Beni bahwa tujuan kita kumpul hari ini, kita bepandiran jar orang Banjar, musyawarah, menentukan poin-poin apa yang berkait dengan penanganan stunting yang nanti akan menjadi catatan untuk dibawa ke dalam musdes. Ya, musyawarah desa menentukan rencana pembangunan desa yang nanti akan ditetapkan dalam musrembang des. Itu saja. Kenapa Pak? Itu sudah bagus apa kan? Kalau usah lagi, nanti udah penyaringan karena ya. Udah ini aja cukup aja Pak, nggak apa-apa. Oke ya. Kita fokus saja pada hari ini untuk kegiatan kita. Ya, baik. Banyak hal sudah disampaikan tadi. Pokoknya hari ini apa yang dicatat nanti dibawa musdes untuk ditetapkan dalam musrembang. Nanti di musrembang ini tinggal, ini masuk, ini tinggal, duitnya kan ada masuk gitu nanti. Hari ini kita menentukan bahan. Kenapa ada rembuk stunting? Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, adik-adik ya, bahwa stunting itu menjadi program nasionalnya Pak Jokowi, program unggulan beliau. Dan diharapkan oleh beliau pada tahun 2024 di masa berakhirnya masa jabatan beliau, stunting itu sudah di bawah 14%.
Berbicara masalah stunting itu bukan ada atau tidak ada. Ini kuncinya. Bukan ada atau tidak ada, tetapi dilakukan atau tidak dilakukan upaya penanganan dan pencegahan. Ya, kalau di situ yang stuntingnya tidak ada berarti bagus. Desanya sudah bekerja mengupayakan untuk mencegah supaya tidak ada. Apa yang harus dilakukan dalam stunting? Banyak. Apa itu stunting? Stunting tadi sudah ada dikatakan macam-macam oleh beliau. Intinya stunting itu adalah gagal tumbuh kembang secara keseluruhan, bukan fisiknya saja. Ya, gagal tumbuh kembang, bukan fisiknya saja, termasuk EQ-nya. Ya kalau orangnya memang kecil, sudah dimakani luar biasa banyaknya, tetap aja kecil. Mohon maaf Pak ya. Tapi ininya hebat, ya ada stunting tadi dikatakan. Kepala desa, adik-adik mahasiswa, saya punya kepala desa satu di Pelampai. Waktu saya kemarin di Lupak, itu kalau di Kapuas ada acara Pak, sering saya gendong. Betul, saya gendong, lebih kecil dari ucok baba. Kepala desa, ayo, karena saking ininya hebat, dicintai warga masyarakatnya, mencalon jadi kepala desa, menang. Telak menangnya. Jadi tidak stunting menurut saya. Dan alhamdulillah kemarin saat sudah jadi kepala desa baru menikah. Sekarang istrinya sedang hamil, menunggu kelahiran. Mudah-mudahan lahirnya sehat. Jadi itu Pak. Jadi kalau menurut saya stunting itu arah utamanya lebih ke gizi buruk. Ya Bu Bidan ya, arahnya lebih ke gizi buruk. Udah pertumbuhannya, badannya kurus banget, kecil, otaknya juga tidak berkembang. Itu Pak. Tapi kalau ininya hebat, fisiknya hebat, tangannya kau aja bergerak, jalannya bagus aja, anunya berfungsi aja, ya enggak apa-apa, ada stunting itu, aman aja. Kenapa sih kok ngabut benarnya nah? Aduh, mengganggu konsentrasi lah. Ya oke. Ya, terima kasih Pak. Kami Pak di sini sekalian minta izin ya, minta izin dan minta bantuan. Kami mendekati akreditasi puskesmas, yang mana kalau puskesmasnya akreditasi otomatis posyandinya akreditasi juga. Nah, karena nanti surveyor itu datang menanyanya bukan kami, tapi kader. Jadi si kader ini kita kita tingkatkanlah kapasitasnya, bahwa kader sekarang sudah harus bisa menyuluh, melakukan penyuluhan, melakukan edukasi, bikin PMT sendiri 5 bintang, kalau perlu 6 bintang. Nah, itu hebat lagi. Nah, itu aja, ulun minta izin supaya Bapak bisa membantu kami lah, istilahnya nanti yang namanya akreditasi kami akan sering ke desa Pak. Jadi yang dilihat, dipantau itu adalah kegiatan kami di masyarakat, kami ini kerja atau tidak. Nah itu jadi yang diwawancarai adalah kader yang kayak kita tahun-tahun dulu Pak. Nah gitu. Nah di sini saya mau menyampaikan program P4K. Terus terang saya terima kasih banyak sama kepala desa yang membantu kejadian-kejadian komplikasi pada ibu hamil dan bersalin. Rujukannya cepat. Terima kasih ya Pak ya. Cuman sekadar informasi, kalau bisa yang memang mentok sekali dia tidak bisa mengurus BPJS, minimal dia di online kan, yang kata Bapak tadi dimasukkan ke SKTM ya. Nah SKTM online, masalahnya di rumah sakit itu dia bisa melakukan operasi sesar tanpa dipungut biaya, asalkan nama dia terdaftar online di Dinsos masalah SKTM. Nah itu saja informasinya. Jadi pendataan ibu hamil ini memang harus aktif. Nah, kitanya. Kemudian para kader, ulun minta bantuannya untuk sweeping ibu hamil.
Jangan lagi ada ibu hamil datang ke bidan sudah hamil usia 7 bulan. 1-2-nya kemana? Nah, kita banyak ya Bu, bapak-bapak bayi lahir dengan kelainan kongenital seperti bibir sumbing, anusnya tidak ada, alat kelaminnya tidak ada. Itu karena kekurangan asam folat dan kurangnya edukasi ke keluarga dan ibu hamilnya. Nah, jadi itu mohon bantuannya. Kemudian ada program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Ini ada di setiap buku ibu hamil. Yang ada kita kan punya ibu hamil 4 ya. Nah, mereka semua kalau sudah periksa biasanya punya buku KIA. Dia punya stiker P4K. Stiker P4K ini penting sekali. Yang isi adalah bidan. Tidak hanya tulisan tapi isinya ada nama ibu, tafsir persalinan, tempat persalinan, pendamping persalinan, calon pendonor darah, dan transportasi. Yang mana Bapak Kepala Desa tahu kalau terjadi komplikasi yang paling sibuk adalah kepala desa daripada suaminya. Ya kalau Pak sampai tak keluar duitnya sorangan. Nah, gitu. Jadi kalau bisa ini nanti ulun serahkan ke kader setempat yang 4 ibu hamil itu. Masing-masing posyandu ada berapa ya? Di Lestari 5 ada berapa? Nah itu dibagi ya. Ini ulun minta piang tempel di depan pintu rumahnya. Jangan depan kaca atau di dinding, jangan di pintu. Biar kita tahu di situ ada ibu hamil. Jadi bapak lewat PRT tahu ada ibu hamil. Nah, ini penanda. Jadi kami juga datang, kami kalau sibuk lagi cari-cari, oh ada stikernya, cari yang ada stikernya. Nah, itu juga ya. Kemudian kader-kader ulun minta mulai sekarang dibaca buku KIA-nya. Minta sama Bidan Yuli nanti buku KIA di sini ada semua tentang masalah tumbuh kembang anak, terutama penanganan kita masalah stunting. Ini Pak sedikit saran untuk pemberian PMT kalau bisa. Baik apapun nanti hasilnya PMT itu, kalau dari tempat-tempat lain yang memang dia cenderung berhasil stuntingnya, mereka memberikan PMT lokal itu secara sudah jadi. Jadi ini kan itu tidak ribet juga, paling satu desa itu paling ada 2 misalnya punya cake-nya. Itu dikasih makan setiap hari dalam bentuk jadi. Yang ngawasin siapa? Yang ngawasin nanti bidan dari TPK. Yang ngurusin dia, kita adalah rules goals-nya untuk ibu hamil cake adalah dia tidak melahirkan bayi berlahir rendah atau BBLR. Untuk bayi balita yang timbangannya jelek adalah naik. Jadi tidak harus naik bulan depan sekilo, oh kada kayak gitu, dia berproses. Nah, jadi dari 2 on naik lagi 4 on, itu yang kita kejar. Nah, soalnya kalau misalnya PMT-nya mentah Pak, itu cenderung gimana ya, pasti ada yang makan selain anaknya. Kalau dia PMT lokal sudah jadi 1 piring nih, nah itu kemungkinan berhasilnya lebih tinggi. Karena itu nanti dipantau oleh kader setiap minggu. Kita mengukur berat badan ibu dan bayi balita yang berat badannya kurang. Nah, itu aja masukan dari ulun, mudahan nanti diterima. Apapun hasilnya nanti kami akan tetap turun ke lapangan untuk membantu pengawasan biar si bayi balita dan ibu hamil ini berat badannya naik, karena ibu hamil kita banyak yang kurus-kurus kurang gizi. Ya tahun tadi aja mungkin awal tahun ini sepi Pak, tapi nanti kalau mendekati September, Oktober musim hujan langsung brak 10 ibu hamil. Maksudnya kayak gitu. Kami tahu dah fenomenanya seperti itu. Kalau di awal sepi biasanya di akhir naik. Nah, itu. Ini aja kita udah dapat ibu hamil cake ya 1 baru. Itu aja informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan nanti kader kita bisa kontak-kontakan untuk laporan pemasangan stiker langsung ke WA saya ya. Itu aja. Sekian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 100%. Untuk jumlah layanan yang ada di desa kita, untuk Pusyandu kita mempunyai 2 Pusyandu, yaitu Pusyandu Lestari 2 dan Lestari 5. Untuk Puskesdes kita punya 1 Puskesdes yang dinaungi oleh Puskesmas Tamban Baru. Untuk PAUD juga kita mempunyai 1 PAUD. Selanjutnya untuk
rapot atau POM konvergensi pencegahan stunting tingkat desa kita, yaitu untuk jumlah sasaran kita untuk ibu hamil ada 4 orang. Sebenarnya untuk ibu hamil dari April sampai Juni ada 5 orang, jadi sebenarnya sasarannya ada 5, tapi 1 ibu nipas, Pak. Di situ kita ada juga kegiatan kunjungan ibu nipas. Setelah itu untuk sasaran badutanya kita ada 11 orang. Untuk yang terindikasi stunting dan gizi buruk kita 0%. Alhamdulillah tidak ada, Pak. Kalau dia PMT. Jadi Pak, penanganan untuk bayi balita resiko dari BGT dan BGM itu PMT-nya berbeda dengan anak yang berat badannya normal. Itu kami rekomendasi ya dari dokter anak, Ikatan Dokter Anak, bahwa bayi-bayi yang balita berat badannya kurang itu direkomendasikan mereka menggunakan protein hewani yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya mau konsumsi PMT, usahakan ikan dan telur itu digabung jadi satu. Bahkan sayur itu tidak terlalu direkomendasikan karena sayur itu hanya mengajarkan tekstur, dia mengajarkan sensori mulut pada bayi dan balita. Tapi kalau protein itu diwajibkan banyak. Nah, dan kita itu proteinnya kurang sekali. Hanya ada telur saja, nanti ada daging ayam saja, hanya ada 1, paling ada tuh 3 bintang. Kalau dia kan harus 5 bintang. Kemudian kalau untuk rekomendasi buah, itu buah yang mudah dan tidak menggunakan musim, seperti pisang, pepaya, yang aman. Itu pun sampai ke ibu hamil itu yang disarankan, karena dia tidak ada musim. Jadi semua sayur-sayur itu dan buah-buah itu selalu tersedia, nggak ada musim. Kalau kayak alpukat atau durian kan harus pakai musim. Nah, itu salah satunya. Kemudian pendekatan keluarga. Jadi kami dari Puskesmas pun mau berinovasi nih. Saya sendiri yang di Puskesmas meminta izin kepada kepala desa. Saya ingin menggunakan kader-kader Bapak, terutama PPK dan semua kader Posyandu. Mereka harus langsung kunjungan untuk mengadvokasi orang tua. Karena kalau berbunyi stunting itu bukan yang anaknya, tapi orang tua. Karena kebanyakan ya di Posyandu itu yang bermasalah adalah pola asuh, bukan karena dia tidak mampu. Bukan karena tidak mampu, tapi dari pola asuh. Jadi dari kader dia harus terampil berbicara. Komunikasinya itu harus aktif orang tua. Jadi ibu, ayah, anak itu nanti berbicara ya di rumahnya. Bangun komitmen, Bu, ini kami mau membantu Ibu agar anaknya berat badannya naik. Nah, itu dilakukan pengawasan baik dari Puskesmas. Di Puskesmas itu melakukan screening tumbuh kembang anak ternyata, Pak. Screening tumbuh kembang anak itu per anak menghabiskan waktu 1 jam lebih untuk men-screening 1 anak. Dan itu kalau di swasta bayarnya kurang lebih 800.000. Tapi kalau di Puskesmas mungkin kita bisa fasilitasi gratis. Nggak masalah, asalkan mau bekerja sama. Kalau kami mengadakan kegiatan ini sifatnya ibaratnya medisnya kami, tapi pendekatan edukasinya kami minta kader-kadernya turun. Nah, itu pendekatan keluarga, pola asuh, sama perbaikan PMT. PMT itu banyak tersebar di semuanya pada pegang HP. PMT 5 bintang itu seperti apa? Jadi kalau bisa PMT kita diperbaiki. Nah itu, jadi ini nanti bisa dimasukkan Pak yang di poin 4. Ini kan bisa menaikkan nih. Kalau 100% kayaknya orangnya nggak ada, pesannya 00, laki-laki tidak ada, perempuan tidak ada. Harusnya kan ada kegiatan konseling. Dan pengawasan untuk pemberian makanan pada balita gizi kurang itu diawasi seminggu sekali Pak, bukan sebulan. Kalau dari medis, makanya dari kadernya harus aktif. Jadi di tempat yang percontohan itu kader TPK-nya bagus, KPM-nya aktif, dan kader Posyandunya semuanya jalan. Jadi mereka terjun semua ke lapangan. Nah, itu yang bisa kita adaptasi, yang mana kita sanggup kerjakan, kita kerjakan pelan-pelan aja. Nah, tapi jangan sampai ada data nol. Kemudian yang untuk BPJS, kalau bisa kita sosialisasikan bahwa BPJS ini sebenarnya bukan hanya untuk melahirkan. BPJS itu terpakai lagi suntik KB. Bayi balita itu Pak, kalau ke Puskesmas sebulan tuh bisa 4 kali. Mereka bayar karena tidak ada BPJS. Bayar berapa? 6.000. Itu anak satu, belum adiknya, belum kakaknya. Itu semuanya sakit. Sebulan tuh kunjungan sampai 4 kali dengan pasien yang sama.
Jadi bohong kalau BPJS ini nggak kepake. Ibu-ibu terus terang akhir tahun belakangan ini banyak yang kebobolan. Yang hamil itu Pak yang sudah punya anak 5, punya anak 6, alasan gak ada duit BKB. Andaikan suaminya tahu kan istrinya mempunyai kebutuhan untuk menggunakan KB kan. Nah itu dia mau implan NKJP, sedangkan NKJP kan tidak ditanggung kecuali dia BPJS gratis Pak. IUD sampai 5 tahun gratis Pak. Nah itu banyak keuntungannya sebenarnya. Cuman kasiannya nih si suami ini kayaknya kurang mendengarkan bahwa istrinya nih tiap bulan loh Pak suntik itu ada 3 bulan sekali. Anaknya sakit tuh Pak sebulan 4 kali. Ayo bayangkan, sebenarnya nggak mungkin nggak kepake tuh BPJS. Jadi itu aja saran dari kami. Semoga nanti ke depannya sampai yang tahun depan program kita jalan, semuanya bisa bergerak bersama dan terjun ke lapangan. Itu aja Pak dari saya. Izin Pak Camat, di sini ini menyimak di sini kader Posyandu. 1, kita harus membangun Posyandu. Nah 1 Posyandu, 2 apa tadi? Nah 2 tadi jamban sehat yang orang Bahanam tadi, 3 BPJS di situ loh. 4 apa? Nah mungkin sejenis itu. Nah jadi di sini ulun selaku kepala desa siap dengan Bapak BPD